di metodologi perancangan SOC. Ini saya akan mengajarkan sesuai dengan buku kalender. Judulnya adalah bagian 3 ini adalah metodologi perancangan SOC. Ya. Jadi kunci teknologi SOC ini ada 3. Ya. Pertama adalah design reuse. Ya. Jadi artinya di sini kita untuk mempercepat proses desain itu kita menggunakan desain yang sudah pernah didesain, ya, sudah pernah diverifikasi untuk membangun chip baru, ya. Jadi bukan membuat from the scratch. Tapi tentunya ada juga bagian modul yang kita harus buat baru, ya, merupakan gabungan lah sebenarnya. Nah, kunci teknologi yang kedua adalah intellectual property atau IP core, ya. Sebenarnya desain reuse ini, ya, biasanya kita sebut setelah jadi itu sebagai intellectual property, ya. Dan ini rancangan ini yang digunakan ulang tersebut disebut dengan intellectual property atau IP core. Kemudian yang ketiga adalah platform based design, ya. Jadi untuk SOC itu biasanya sudah ada platformnya, misalnya produk ARM, ya. Itu sudah ada prosesornya, sudah ada GPIO-nya, sudah ada ininya. Nanti saudara tinggal menambahkan. Nah, kita sebut ini ada platform ARM. ARM sendiri ada banyak jenis, ya. ARM Cortex M0, Cortex M1, E2, M3 gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang sekarang lagi hangat yaitu RISC-V, ya. RISC-V itu juga platform, sudah ada prosesornya, sudah ada peripheral dan lain sebagainya. Biasanya kita mulai membangun dari platform tersebut. Nah, metodologi perancangan SOC ini pertama adalah dalam metodologinya, ya, dalam desain SOC ini pertama mengeksploitasi konsep desain reuse tadi, ya. Jadi desain sudah banyak, jadi artinya tinggal kita mereuse untuk mendevelop sebuah produk. Nah, di metodologinya adalah basicnya adalah mengeksploitasi cara tersebut. Dan ini menghindari iterasi perancangan yang banyak menggunakan ulang rancangan yang telah dirancang dan diverifikasi sebelumnya. Jadi ini kan menghindari reinventing the wheel, ya. Artinya misalnya USB itu sudah didesain orang, kenapa kita harus desain lagi gitu ya. Banyak modul-modul yang sudah ada, misalnya serial sudah didesain orang, kita nggak perlu mendesain lagi, cukup gunakan saja, ya. Dan itu lisensinya ada yang terbuka, ada yang berbayar, ya. Kemudian konsepnya juga dalam metodologi perancangannya adalah membuat rancangan yang umum atau unify, ya, dan terstandarisasi agar dapat digunakan ulang sebanyak mungkin. Jadi dalam konsep desain, kalau saudara mendesain sebuah modul, diharapkan modulnya itu bersifat general, bisa diprogram, bisa diinterface dengan interface yang standar, ya, sehingga dapat digunakan berulang sebanyak mungkin. Kemudian di sini juga menggunakan konsep model perancangan terdistribusi, ya. Jadi untuk satu sistem itu nggak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang ataupun oleh satu perusahaan, ya. Dengan adanya SOC ini bagian-bagian tertentu bisa dari perusahaan lain. Ada perusahaan yang expert di analog, dia bisa membuat PLL-nya, dia bisa membuat osilatornya, ada power manajemennya, ada perusahaan yang expert di bidang prosesor, dia membuat prosesornya saja. Ada perusahaan yang expert di bidang komunikasi, dia mendesain bagian komunikasinya. Nah, dengan cara begini juga kita bisa mengeksploitasi kekhususan dalam hal keahlian. Jadi suatu perusahaan punya keahlian tertentu, ya dia akan fokus di situ. Dan dengan cara begini pun kita bisa melakukan development full 24 jam. Karena chip ini perusahaannya biasanya tersebar di dunia. Ya, kita contoh saja Amerika dengan di Taiwan misalnya. Ketika Taiwan siang, Amerika malam. Ketika Amerika siang, Taiwan malam. Sehingga pekerjaan itu bisa di-offer ke orang-orang yang berbeda time ininya,
ya, beda jam, sehingga development itu bisa di-push menjadi lebih cepat. Jadi setiap tim tidak harus dalam satu perusahaan, ya. Desain ini juga dapat berevolusi dengan cepat untuk mengantisipasi rancangan masa depan, ya. Ya, jadi dengan ada modul yang begitu beragam, kita bisa beradaptasi, ya. Kemudian menggantikan proses verifikasi yang kompleks pada rancangan konvensional dengan proses verifikasi yang bersifat antisipatif atau prevention. Ya, jadi dengan adanya ini dan bagian-bagian modul tersebut sudah terverifikasi, maka kita cukup melakukan verifikasi di level yang lebih tinggi, gitu ya. Kemudian meningkatkan derajat perkiraan kinerja dari rancangan, predictability. Jadi kalau kita mendesain sebuah sistem yang kompleks, ya, itu sering sekali kita akan melakukan desain per modul, ya. Nah, ketika mendesain per modul ini diperlukan pekerjaan secara paralel. Misalnya si A modul A, si B modul B, si C modul C. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya secara paralel sementara masing-masing modul baru akan didesain, ya. Nah, dengan adanya desain-desain yang sudah jadi, kita bisa memprediksi kinerja masing-masing, interface masing-masing, spesifikasi masing-masing, sehingga pekerjaan itu memang benar-benar bisa dilakukan secara paralel. Ya, ini yang dimaksud dengan predictability dari desain. Nah, saya sebutkan tadi desainnya itu menggunakan IP core, ya, desain yang telah dirancang di awal. Nah, IP core yang kita gunakan itu memiliki beberapa kriteria, ya, yaitu memiliki waktu perancangan yang pendek, ya. Ya, jadi dengan adanya IP core, ya, itu kita bisa melakukan perancangan yang waktu yang pendek, dan ini berakibat mereduksi secara signifikan, ya, signifikan time to market, ya. Waktu mendesain itu akan berkurang. Kemudian kinerja chip dapat diperkirakan atau predictability, ya, dan memudahkan dalam merancang modul-modul lainnya. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya tadi, ya, karena modulnya sudah ada, sudah tahu speknya, sudah tahu kinerjanya, modul-modul lainnya dengan mudah kita kerjakan karena dia lebih predictable. Ya. Sebagai contoh, kalau sudah mendesain suatu sistem perlu prosesor, sudah pakai prosesornya ARM, ya ARM itu disebutkan bahwa kinerjanya bisa 200 MHz misalnya. Ya, sudah bisa predik, berarti modul-modul lain harus bisa menyesuaikan dengan timing tersebut. Nah, ini rancangan IP core sendiri, ya, itu memerlukan spesifikasi khusus, ya. Jangan sampai saudara membuat desain yang terlalu kompleks sehingga proses integrasinya susah, ya. Jadi kalau yang bagus itu kompleksitas integrasinya itu linear, makin banyak tentu makin kompleks, tapi masih linear. Kalau jelek desain IP core-nya itu sifatnya kompleksitas integrasinya eksponensial, ya, makin banyak modul yang diintegrasikan makin kompleks. Nah, ini adalah estimasi waktu perancangan SoC, ya. Jadi untuk SoC kita melakukan desain top level, desain block, verifikasi, kemudian integrasi sistem dan sintesis desain, ya. Kemudian dicek timingnya, di verifikasi level sistem, kemudian diverifikasi, kemudian di tap out, ya, kemudian di packaging, ya, kemudian di testing. Nah, ini cukup cepat, ya. Ini diperkirakan di sini ada sekitar 7 bulanan ya sampai ke tap out-nya. Umumnya chip itu sampai 2-3 tahun. Dengan ada SoC ini bisa lebih cepat, ya. Terutama dalam proses desain karena tidak semua modul harus didesain, ya. Ini adalah bagian yang tereduksi dibanding cara konvensional, ya, dalam desain blok. Ya, jadi ini adalah untuk mempercepat proses development time-nya.
Nah, terkait dengan eh, alur perancangan, ya di SOC ini ada suatu kekhususan dibanding yang lain, ya. Dia memiliki dua bagian utama, yaitu adalah integrasi sistem dan perancangan IP core, ya. Jadi kalau kita lihat mirip sebenarnya perancangannya kayak full custom atau semi custom, tapi di bagian partial system di sini ada dua di sini, ya ada tiga, yaitu pemilihan IP core itu adalah modul-modul yang sudah dirancang, maka kita hanya dipilih, gitu ya, baik itu seperti analog, modul ADDA converter, power management, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak ada, kita melakukan desain modul tersebut atau kita sebut sini desain IP core. Dan yang ketiga adalah desain software, ya. Ya, ini software juga ada bagian yang di softwarenya. Ya, jadi kalau kita lihat lagi flow-nya, bahwa alur perancangannya mulai dengan spesifikasi, kemudian rancangan arsitekturnya, blok diagramnya, ya. Dan di sini ada dua bagian, yaitu bagian hardware dan bagian software. Kemudian berikutnya kita kustomisasi prosesor. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa SOC itu biasanya memiliki platform, makanya disebut dengan platform based design. Nah, biasanya kita menggunakan platform apa? Biasanya itu mengacu kepada prosesor yang digunakan. Kalau ARM, biasanya prosesor ARM. Kalau Xeon ada, ya pakai RISC, bukan Spark. Kemudian ada juga RISC-V, ya, yang menggunakan prosesor RISC yang mirip dengan ARM, ya. Nah, yang pasti ada di sini yaitu desain top level, ya. Kita menggabungkan modul-modul yang ada tersebut. IP core bisa jadi ada, kalau desain IP core bisa jadi tidak ada kalau semua sudah ada. Berarti tinggal hanya desain top level. Desain software pasti ada, ya. Nah, kemudian ini diintegrasikan, ya, dalam sebuah SOC, ya. Nah, ini adalah pekerjaan utamanya yang mengintegrasikan dalam sebuah SOC. Kemudian verifikasi. Nah, verifikasi merupakan suatu pekerjaan yang cukup kompleks dalam SOC, ya, karena kita harus memverifikasi banyak modul yang kompleks, sementara kita tidak tahu isinya apa, ya. Namun biasanya dari IP providernya sudah diberikan test bench untuk memudahkan kita melakukan testing, ya. Kemudian kita sintesis rancangannya, ya, asumsi ini menggunakan standar cell, ya, dan atomic signal. Kemudian kita cek kecepatannya melalui analisis waktu statis. Nah, analisis waktu statis ini adalah mengecek speed, ya, menggunakan tools yang ada. Kemudian baru kita convert ke rancangan fisik, artinya menggunakan menjadi layout daripada chip tersebut, dan terakhir kita melakukan tap out, ya, pengiriman desain ke fabrikasinya. Nah, ini adalah flow daripada keseluruhan perancangan sistem ini. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Pak, untuk verifikasi IP core yang kita tidak desain berarti itu harus dilakukan atau gimana, Pak? Tadi Bapak di awal bilang katanya kalau misalnya verifikasi modul-modul itu tidak perlu dilakukan, Pak, kalau misalnya yang sudah ada. Ya, biasanya mereka sudah memberikan test bench-nya, ya, misalnya ARM gitu, ya. Mereka sudah memberikan test bench-nya, jadi di saudara nanti di tes aja, di run aja. Dan biasanya dia ngasih komen, kalau dia pas, tes pas. Kalau dia nggak jalan, ya dia kasih error gitu, ya. Oh, berarti ya Pak. Sebelum verifikasi hasil, sebelum kita integrasikan, itu ada baiknya kita tetap tes untuk test bench yang diberikan ya Pak, untuk masing-masing IP core. Iya, kita hanya merun saja. Oh iya Pak. Tidak membuat test bench-nya, tapi merun saja. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik. Lagi pertanyaan lain? Saya udah kebayang, ya. Sudah kebayang sih Pak, tapi harus dicoba dulu kalau untuk ini. Ya. Saya belum.
Oke, kemudian untuk perancangan IP core sendiri, ya, IP core-nya nanti ada pembahasan khusus ya. Jadi IP core-nya desain dengan timing driven design atau TDD dan block based design BBD. Timing driven design itu artinya tergantung daripada target speed saudara berapa, ya. Karena nanti kalau kita ingin high speed, berarti kita harus membuatnya pipeline banyak register. Kalau tidak, ya kita bisa agak leluasa untuk itu. Terus kita menggunakan sistem block based juga, jadi desainnya dibuat modul-modul gitu ya, sehingga dia bisa di-reuse dan bisa diintegrasikan dengan mudah. Kemudian perancangan IP core dapat dilakukan pihak lain atau kita sebut istilahnya itu third party. Third party itu maksudnya orang di lain perusahaan saudara gitu ya. Jadi dalam sebuah produk itu kan ada dua pihak customer dan pihak saudara sebagai produsen. Kalau saudara menggunakan jasa orang lain, kita sebut dengan third party, ya, atau istilah sekarang itu outsourcing, ya, seperti itu. Ini penjelasan lebih rinci yaitu integrasi sistem, ya. Tadi di tahapan desain tadi ini penjelasan lebih detailnya. Jadi sebenarnya sebagian besar pekerjaan SOC itu ada di integrasi sistem, ya, menggunakan IP core atau blok reuse, ya. Kemudian integrasi sistem mencakup alur perancangan mulai dari spesifikasi dengan sampai tap out. Nah ini penjelasan beberapa tahapan daripada integrasi ini sendiri. Yaitu pertama spesifikasi sistem, ya. Di spesifikasi sistem ini kita mendefinisikan permintaan customer dalam hal biaya dan juga kinerja produk, ya, seperti speed, power consumption, size, ya, itu kita definisikan di spesifikasi. Kemudian perakiraan feasibility dari cost performance, ya, chip yang akan dirancang. Jadi performanya dapat berapa dan cost-nya berapa, ini menjadi suatu konsiderasi. Kemudian lama waktu pengembangan, ya, ini juga suatu hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Ada pertanyaan di sini? Mendefinisikan spesifikasi sistem adalah rancangan arsitektur hardware software-nya, ya. Nah, rancangan arsitekturnya seperti ini kira-kira dari sebuah SoC, jadi ada bagian prosesor. Nah, prosesor ini nanti banyak pilihannya, bisa menggunakan RISC, bisa menggunakan ARM, bisa Xeon, gitu ya, Spark, MIPS, ya, banyak alternatif untuk prosesor. Tapi pasti sebuah SoC memiliki prosesor, ya. Kemudian memiliki memory controller, ya, baik itu single level maupun multi level, dan ini untuk saudara bisa menginterface dari berbagai jenis memori, saudara menggunakan SRAM kah, DRAM kah, DDR kah, ini melihat pertimbangan daripada size, ya, kemudian bus besarnya, ya, kemudian ya terutama size, ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada busnya. Busnya itu kalau dalam keluarganya ARM, ya, atau RISC, itu biasa menggunakan AMBA. AMBA itu adalah bus Advanced Microcontroller Bus Architecture. Kalau menggunakan Altera itu menggunakan Avalon, ya. Kalau Xilinx juga masih menggunakan AMBA. Kemudian ada di bus ini bisa terkonek juga I/O interface, ya, seperti PCI, PCIX, ya, PCI Express. Kemudian peripheral seperti Ethernet, GPIO, UART, SPI, I2C, ya, ataupun I/O lainnya seperti AD, DA, USB, HDMI, atau AI, tambahkan nanti modul AI-nya. Ya, jadi jadi di tahapannya sendiri kita juga harus menentukan blok hardware dan softwarenya. Jadi di sistem SoC itu biasanya blok itu akan ada yang bagian hardware, ada bagian software. Softwarenya running di prosesor. Ya, kenapa harus ada software? Karena untuk aplikasi-aplikasi yang advance itu pasti ada proses-proses yang kompleks. Ya, tidak mungkin kita hardwarekan semuanya. Ya,
Kemudian juga kita ingin flexibility biasanya, ya. Flexibility itu tidak bisa dengan hardware, biasanya dengan software kita program, ya. Kemudian ketika kita melakukan rancangan arsitektur hardware software juga kita harus memperhatikan yang kedua standar busnya, ya. Standar bus maupun interface-nya, ya. Nah, ini bus ini ada macam-macam, yaitu ada AMBA, ada AXI, ada Avalon, ya. Contohnya gitu ya. Tapi yang kita pelajari nanti yang AMBA, karena pada prinsipnya semua merefer kepada AMBA ini. Dan sebagian besar SoC itu menggunakan ARM dan mereka menggunakan AMBA ini. Kemudian ketika kita merancang ini SoC, kita juga membuat interkoneksi antar blok fungsional dalam bentuk arsitektur bus, ya. Jadi biasanya ada arsitektur, kita sebut dengan arsitektur, kemudian ada busnya. Kayak tadi di gambar sebelumnya di sini kan ada busnya, ya. Ya, jadi ada busnya ini arsitektur seperti apa. Tidak selalu seperti ini. Kadang-kadang kita menggunakan 2 bus gitu ya. Bahkan 3 bus, ya. Itu memungkinkan, ya. Ya, jadi sini makanya di sini disebutkan bisa single bus atau multiple bus, ya. Kemudian juga penggunaan bridge. Jadi antar bus itu biasanya ada bridge-nya, ya. Karena bus itu biasanya bisa jadi kecepatannya berbeda, signal-signalnya juga jumlahnya berbeda. Nah, interface ini disebut dengan bridge, ya. Dan bus itu juga ada hierarkinya dalam hal protokol komunikasinya. Misalnya dari yang high speed ke yang low speed itu nanti ada interface-nya. Kemudian kita di proses rancangan arsitektur juga menentukan keperluan dan konfigurasi DMA, ya, dan komunikasi antar IP core. Jadi komunikasi antar IP core-nya nanti bisa komunikasi langsung via, bukan langsung ya, bisa komunikasi via prosesor. Jadi biasanya dari satu modul untuk ditransfer datanya ke modul yang lainnya, itu datanya dikirim dulu ke prosesornya. Nah, setelah dikirim ke prosesor, baru dikirim balik ke modul lainnya, baru ditransfer ke modul lainnya, ya. Nah, tapi ada juga yang langsung dari satu modul langsung ke modul lainnya. Itu kita biasanya menggunakan konfigurasi DMA atau modul DMA, ya, direct memory access, ya. Kemudian menentukan tipe prosesor, ya, ini juga satu pekerjaan. Prosesor yang umum dipakai itu adalah RISC, ya, bisa 8 bit, bisa 16 bit, bisa 32 bit, bahkan ada 64 bit, ya. Secara arsitektur pun ada yang RISC, ada yang Spark, ada yang MIPS, PowerPC, ya, Leon itu termasuk Spark, bisa x86 gitu ya. Kemudian juga kita ya melakukan definisi spesifikasi modul pendukung seperti floating point unit, cache, interrupt, ya. Ini juga kita perlu definisikan, ya. Kemudian menentukan address map SoC tersebut, ya. Ya, karena peripheral tersebut memerlukan alamat-alamat tertentu, ya. Nah, alamat-alamat tertentu tersebut, ya, kita perlu map address-nya. Kemudian juga dalam merancang arsitektur hardware software, kita perlu memilih compiler yang digunakan. Ya, compilernya suatu hal yang penting dalam prosesor, ya, karena compiler ini akan bergantung pada jenis prosesor yang akan digunakan. Ya. Kemudian ketersediaan compiler dengan kinerja tinggi sangat menentukan jenis prosesor yang digunakan. Kemudian banyaknya library yang digunakan untuk membuat berbagai aplikasi juga menentukan compiler yang akan digunakan. Ya. Jadi kita perlu library, ya. Nah, library untuk berbagai fungsi. Nah, ini juga menentukan kita memilih compiler yang mana gitu ya. Kemudian dalam merancang arsitektur hardware software ini, kita juga perlu menentukan emulator dan simulator, ya. Jadi pada saat kita mendesain sebuah sistem SoC, karena dia ada prosesor,
ya, otomatis kita harus mensimulasikannya dia dengan prosesor tersebut, ya. Dan prosesor saudara tahu desainnya kan di atas ya jalan di atas prosesor ya. Nah kode RTL itu agak sulit gitu ya. Kita nggak mungkin prosesornya selesai baru kita integrasikan. Nah untuk itu kita perlu melakukan menggunakan simulator. Nah biasanya simulator ini sudah disediakan sehingga kita bisa melakukan simulasi desain yang kita gunakan dengan simulator prosesor tersebut. Ataupun menggunakan emulator. Biasanya mereka menyediakan FPGA base-nya sehingga saudara bisa integrasi di FPGA. Ya. Kemudian proses perancangan software dapat dilakukan secara paralel. Dengan adanya begitu, antara software dan hardware itu bisa dilakukan secara paralel. Nah, pertimbangan kita ketika membuat desain itu ada yang hardware dan ada yang software. Ya, mana yang bagian software? Itu ketika komputasinya kompleks. Ya. Komputasi kompleks itu ya kalau ada beberapa komputasi, dia datanya nggak banyak, tapi komputasinya kompleks. Nah itu akan lebih cocok di software. Tapi kalau datanya banyak, tapi kompleksitasnya ini bisa di hardware. Tapi umumnya yang di hardware itu adalah komputasi yang sederhana. Tapi jumlah komputasi atau datanya yang banyak. Terus juga kalau parameter-parameter yang di-compute itu berubah-ubah gitu ya parameternya itu. Nah itu akan lebih bagus kita taruh di software, karena di software kita mengubah-ubah nilai itu mudah. Ya. Kemudian ketika kecepatan bukan faktor utama. Contoh begini, kalau suatu proses itu kompleks, tapi dia hanya sekali gitu ya. Misalnya saudara memproses suara nih. Nah, memproses suara, saudara di awal itu perlu menentukan berapa nih frekuensi yang saudara akan tentukan. Tapi hanya sekali sih hitungnya. Tapi kompleks banget gitu ya. Nah, itu lebih baik di software. Tapi kalau selama suara itu saudara proses, nah itu lebih baik di hardware karena dipakai terus ya. Seperti itu. Nah, ini pertimbangan kita kalau sebuah desain dimasukkan di hardware. Pertimbangan kita kalau dia dimasukkan di hardware yaitu terdiri dari komputasi yang simple dan regular. Ya. Jadi operasi misalnya tambah, kurang, tapi datanya banyak yang masuk gitu ya. Kayak video misalnya semua ditambah, dirata-ratakan gitu ya. Itu lebih baik dengan hardware. Kemudian memiliki tingkat redundansi yang tinggi. Ya. Jadi maksudnya prosesnya itu sama, tapi dilakukan untuk data yang banyak. Itu redundansi tinggi. Jadi sehingga kita bisa melakukan itu secara bersamaan yang kita sebut dengan parallel processing. Ya. Dan yang ketiga, kita buat dia di hardware kalau kita memerlukan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi itu apa? Ya kinerja speednya frekuensi pingin tinggi, itu harus pakai hardware. Power consumption yang rendah misalnya. Atau area yang kecil. Nah itu biasanya kita bisa atur di arsitektur desain dan implementasinya. Kemudian di dalam desain SoC ini kita memerlukan hardware model, ya. Nah ini mirip kayak simulator ataupun tadi emulator ya. Yaitu kita memerlukan modul yang dalam bentuk model. Misalnya memori. Memori itu kalau kita mendesain pakai Verilog kan nggak ada memorinya ya. Sehingga biasanya akan disediakan ketika misalnya saudara menggunakan SD-RAM misalnya. SD-RAM itu biasanya disediakan dalam bentuk model, kode Verilog juga. Sehingga saudara bisa mengintegrasikan di kode Verilog itu. Ya. Dan kesepakatan spesifikasi interface hardware software menjadi hal yang sangat penting. Ya. Dan harus dilakukan pada tahap awal perancangan. Ya. Jadi interface-nya antara hardware dan software tersebut, kita tahu bahwa hardware itu akan mendapat data dari software. Nah, bagaimana dia cara berkomunikasinya? Apakah dia mengirim ke register? Apakah nanti software itu mengakses dalam bentuk address map? Atau dia nanti mengakses dalam menggunakan Vivo contohnya? Ya, ini harus didefinisikan di awal, hubungan antara hardware dengan software ini. Nah ini biasanya kita di software melihatnya itu dalam bentuk
hardware abstraction layer atau HAL, ya. Jadi orang software akan melihat bahwa bagian hardware itu adalah hanya semacam function call misalnya. Function call itu parameternya apa, itu yang terdefinisikan sebagai hardware abstraction layer. Kemudian tantangan terjadi karena masing-masing menggunakan bahasa perancangan yang berbeda seperti Verilog, Vera. Ya, terkadang modul-modul yang kita akan satukan tersebut, ya itu bahasanya dibuat dengan bahasa-bahasa yang berbeda tergantung dari perusahaan yang membuatnya, gitu ya. Nah, ini contohnya ada yang dipakai Verilog, ada yang System C, ada yang VHDL. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita juga, ya, untuk bisa mensimulasikan dalam satu platform. Tapi itu memungkinkan, ada platform-platform yang kayak Synopsys itu bisa menggunakan berbagai macam bahasa, ya. Kemudian ya ini disebutkan di sini, jadi proses perancangan tersebut memerlukan CAD, ya, CAD khusus, ya. CAD yang mahal, ya, itu bisa mensupport berbagai macam bahasa ini. Nah, salah satu tahap lagi yang tadi kalau saudara lihat dari yang tadi flowchart yang saya sampaikan, ya, di tahap awal itu ada apa disebut dengan processor customization. Karena prosesor itu merupakan bagian penting daripada SoC. Nah, biasanya prosesor itu yang kita konfigurasi dulu di awal. Apakah prosesor itu misalnya menggunakan cache atau tidak, gitu ya, atau dia menggunakan floating point atau tidak, gitu ya. Terus interruptnya mau berapa, itu di awal kita konfigurasi. Dan itu biasanya platformnya sudah menyediakan script ataupun wizard, ya, yang kita bisa mengkonfigurasi prosesor tersebut, ya. Nah, setelah kita nanti saudara di Xilinx juga akan mencoba hal tersebut, ya, di Vivado itu bisa kita lakukan di awal, melakukan customisasi ini, ya. Nah, setelah saudara memilih customization, nah nanti baru terakhir akan di-generate kode Verilog-nya, ya. Jadi intinya nanti itu di SoC itu akan ada semacam Verilog umum, gitu ya, Verilog umum untuk sebuah platform. Kemudian Verilog ini bisa berubah sesuai dengan keinginan kita secara otomatis, ya. Jadi nanti tools itu sendiri yang akan punya, saudara pilih-pilih modulnya, kemudian dia secara otomatis akan mengkonfigurasi ulang, keluar Verilog baru, ya, sesuai dengan keinginan saudara. Dan customisasi ini bisa dalam bentuk peripheral juga, ya, berapa serial, berapa GPIO misalnya, ya, atau ada DMA, memory interface, atau akselerator yang digunakan, ya. Contoh akseleratornya ada floating point unit, ya, cage dan lain sebagainya. Nah, kemudian partisi rancangan, ya. Ini juga merupakan bagian daripada flow tadi kalau sudah lihat setelah customisasi prosesor kita melakukan partisi rancangan, ya. Jadi rancangan itu kita bagi-bagi, ya, dengan pendekatan hierarki. Jadi satu blok misalnya dibagi dua, habis itu yang dua ini dipecah lagi, gitu ya. Jadi berhierarki. Dan kunci daripada SoC ini melakukan perancang partisi itu di awal, sehingga setelah itu pekerjaan bisa didistribusikan dan dilakukan secara paralel. Dan ketika kita membagi-bagi itu, yang perlu diperhatikan adalah independensi. Sedapat mungkin antar modul itu independen, sehingga development-nya bisa sangat independen dan bisa dilakukan secara paralel, tidak hanya desain tapi juga proses perancangannya. Kemudian interkoneksi antar blok juga diminimalisir, ya, untuk mengurangi kompleksitas interkoneksi. Jadi kalau kita tadi sudah membuat dia independen, ya kalau bisa memang interkoneksi antar modul tersebut sekecil mungkin. Makanya di sini banyak digunakan adalah arsitektur menggunakan bus, karena dengan bus tuh jumlah interkoneksinya tetap, ya. Nah, ini adalah salah satu flow partisi rancangan, ya. Ya.
Jadi di sebelah kiri adalah integrasi sistem, yang sebelah kanan adalah perancangan IP core-nya. Ya. Ini adalah orang melakukan proses integrasi dan ini orang merancang bloknya lah kira-kira begitu. Dari spesifikasi, dari tim yang integrasi akan memberikan spesifikasi, kemudian dari pihak perancang akan melakukan proposal bentuknya kira-kira seperti ini, dari integrator melakukan persetujuan. Ya. Nah setelah persetujuan bisa paralel orang integrasi bisa melakukan perancangan top levelnya. Jadi interkoneksi di bagian atas dirancang. Baik dirancang dalam bentuk blok diagram, habis itu dibuat coding RTL-nya dan juga dibuat test bench verifikasinya. Sementara teman-teman di IP Core itu akan melakukan perancangan mulai merancangkan RTL-nya dan verifikasi. Ya. Nah supaya tim yang integrasi bisa bekerja duluan, ya, maka tim perancang IP Core bisa menyerahkan dulu modelnya. Ya. Model itu kira-kira modul yang fungsionalitasnya persis yang dispesifikasikan, tapi belum diimplementasikan dalam bentuk gerbang. Ya. Tapi itu bisa digunakan untuk mengintegrasikan sistem. Ya. Kemudian dilakukan proses implementasi. Jadi bloknya itu di sintesis, floor planning, placement, routing. Ini artinya diimplementasikan di fisik. Ya. Nah, kemudian tim yang integrasi bisa melakukan integrasi dan melakukan integrasi desain yang fisik juga yang sama. Ya. Kemudian tahapan partisi rancangan. Ya, jadi partisi rancangan tadi kita lihat rancangan itu dipartisi menjadi 3 bagian utama, 4 bagian ya. Jadi pemilihan IP core, perancangan IP, kemudian top level integration dan yang terakhir software. Ya. Nah pada tahapan partisi ini kita melakukan pertama tahapan preliminary, yaitu model dari IP core diturunkan dari spesifikasi kita tentukan apa saja modul-modulnya, kemudian informasi ini juga mengandung timing, ukuran, konsumsi daya, ini speknya, performance yang diinginkan masing-masing blok tersebut. Ya. Yang sudah kita sepakati antara tim perancangan dan tim integrasi. Kemudian model digunakan tim integrasi untuk memulai proses floor planning. Ya. Ini sebenarnya bagian daripada gambar ini tadi, yang preliminary yang di atas ini. Ya. Jadi yang tahap kedua tadi adalah disebut dengan tahap intermediate. Ya. Modelnya kita update, kemudian data diekstrak dari real design-nya. Kemudian keputusan akan desain constraint-nya. Constraint ini seperti speed-nya, size-nya, ya, power consumption-nya, dan interface yang akan digunakan diputuskan di sini. Ya. Kemudian model menyediakan informasi yang cukup berupa timing. Jadi model desain yang kita berikan itu tidak hanya fungsional, tapi juga berupa timing information, speed performance-nya kira-kira. Ya. Dan tahap final, pada tahap ini spesifik model yang sama dengan tahap intermediate, namun kualitas sudah memenuhi tap out rancangan tahap akhir. Kemudian pemilihan dari IP core, ya, saya sebutkan tadi IP core dapat berasal dari internal perusahaan ataupun kita menggunakan third party dengan mekanisme outsourcing atau licensing. Ya. Kemudian IP core sendiri bentuknya ada macam-macam. Ya, nanti akan kita bahas detail masing-masing bentuknya. Ada yang bentuknya soft IP, ya, soft intellectual property, ada firm IP, dan ada hard IP. Tapi pada dasarnya kalau yang soft IP ini bentuknya kira-kira dalam bentuk RTL, ya. Kemudian firm IP itu bentuknya intermediate lah. Kalau hard IP udah bentuk layout, ya. Jadi kalau soft IP masih bisa diubah-ubah, ya. Tapi kalau hard IP udah nggak bisa. Kita melakukan integrasi langsung nanti di layoutnya saja.
Kemudian satu pekerjaan tadi, ya, kan ada 4 pekerjaan. Salah satunya adalah desain IP core. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, IP core sendiri bisa dalam bentuk digital ataupun analog mixed signal, ya, ataupun analog full. Tapi pada umumnya bentuknya AMS, analog mixed signal, ya. Nah, cara termudah dalam mengintegrasikan analog ke sistem SoC digital, SoC itu pada intinya digital ya, tapi ada modul-modul analog seperti AD converter, power management, ya, akan lebih bagus untuk memudahkan proses desain. Rangkaian analog ini nanti akan dibuatkan modelnya dalam bentuk Verilog digital juga, sehingga orang yang digital bisa mengintegrasikannya dalam bentuk sebuah kode Verilog seperti itu, sehingga integrasi mudah. Meskipun nanti akan di-replace pada saat sebelum submit, modul tersebut di-replace dengan modul hardware-nya. Nah, ini adalah tahapan daripada desain IP core, alur perancangannya, ya. Ini mirip dengan proses perancangan full custom ataupun semi custom, ya. Mulai spesifikasi blok, spesifikasi fungsional, kita membuat model behavior, kita membuat tes, kemudian dites model behaviornya, baru spesifikasi teknis blok. Nah, rancangannya dibuat dalam bentuk RTL misalnya, ya. Kemudian di test bench-nya dibuat, kemudian timing areanya, kemudian disintesis, kemudian dicek timingnya berapa speednya, ya, melalui analisis waktuan statis. Kemudian dianalisis juga dayanya, ya. Nah, dari sini kita bisa membuat soft makronya, kemudian bentuk fisik layoutnya, dan kita bisa juga rilis hard makro. Jadi sebenarnya tadi bentuk-bentuk IP core tersendiri tergantung di level mana kita. Kalau hanya soft makro berarti kita berhenti di rilis soft makro, ya. Tapi kalau kita dalam hard makro kita harus selesai sampai terakhir. Kemudian desain software, ya. Di software sendiri sebenarnya sesuatu yang akan dijalankan di SoC tersebut, ya. Mungkin sebelum ini ada pertanyaan, silakan. Oh iya, Pak, tadi kan jika kita ingin mengejar kecepatan, kita mengimplementasikan desain kita itu di hardware. Nah, sebetulnya Pak, seberapa besar Pak perbedaan kecepatan yang dihasilkan oleh sistem kita jika kita melakukan implementasinya di software dibandingkan dengan di hardware, Pak? Apakah jauh sekali gitu, Pak, kecepatan? Ya, bisa jadi gini, kayak saudara menjumlahkan ya. Kalau menjumlahkan di dalam, kalau saudara pakai software, itu ada 4 tahapan kan. Pertama saudara ambil data, saya A tambah B, ya. Kira-kira saudara akan bagi dia di assembly. Ambil data dari memori masukkan ke register A. Ambil data dari memori, masukkan ke register B. Register B, A tambah B dijumlahkan, hasilnya dikirim ke memori, ya. Itu satu instruksi saja, itu biasanya 4 clock cycle, ya. Sementara kalau kita di hardware, itu A tambah B itu tinggal 1 clock bisa kita lakukan, ya. Nah, itu tambah mungkin sederhana. Kalau perkalian itu lebih kompleks lagi, ya. Jadi kalau di software itu dilakukannya kayak saudara menerjemahkan dari sebuah program ke bahasa assembly. Nah, itu jumlah baris assembly itu adalah jumlah clock cycle-nya, ya. Sementara kalau kita di hardware bisa dalam 1 clock cycle rata-rata, ya. Apalagi kalau datanya banyak, ya. Kalau di software pasti saudara akan melakukan sekuensial, satu data eksekusi, ya. Kalau di hardware bisa jadi kalau penjumlahnya ada 10 buah, ya udah semua dilakukan serentak dalam 1 clock. Itu memungkinkan, ya. Oke, terkait dengan software saya lanjutkan, ya. Jadi software akan dijalankan di SoC, yaitu prosesornya di bagian SoC, dan juga biasanya bisa menggunakan operating system, ya, dan diimplementasikan dalam bentuk firmware. Kemudian ada bagian device drivernya, kemudian bahkan ada software aplikasi,
ya yang berjalan di SoC tersebut. Contoh SoC yang kompleks ini kan smartphone sebenarnya. Smartphone itu kan pakai misalnya Snapdragon, itu kan sebenarnya SoC, ya. Dia ada OS-nya, ada firmware-nya, ada driver-nya, segala macam ada, kayak komputer saja. Jadi firmware adalah kode software yang dieksekusi di sistem embedded yang tidak terlihat oleh pengguna, ya. Jadi kodenya sudah ada, tapi dia baru terpakai kalau aplikasi menggunakan, ya. Dan biasanya ditaruh di flash memory, ya, sehingga kode tersebut tetap berada di memori meskipun tegangan supply tidak ada, karena ditaruh di flash, ya. Kode ini dapat diupdate baik secara otomatis maupun melalui proses firmware dengan di-download. Kemudian tools yang digunakan untuk membangun firmware sebagai contoh adalah GCC compiler, linker, dan assembler. Ya. Kemudian software pada SoC pada umumnya menuntut kinerja real time dengan reliabilitas tinggi. Jadi di aplikasi-aplikasi SoC yang bukan kayak PC, ya. Biasanya dia untuk aplikasi yang real time. Contohnya misalnya seperti saudara membuat wireless, maka dia akan bekerja terus untuk mentransmisikan data. Atau dia misalnya untuk streaming, video streaming, ya berarti dia akan mengencode, mendecode video, ya. Dan dia bekerja dalam constraint keterbatasan memori yang ada. Ya, ukuran software harus dibuat sekecil mungkin karena SoC biasanya memorinya tidak sebesar PC, ya. Oke. Nah, ini berikutnya yang perlu board ini, ya. Di-upload ya Pak. Ya, ini udah mulai di-upload ke boardnya. Jadi nanti coba ini aja deh. Ini LED, nanti kan ini hubungannya ke LED, ya. LED-nya akan bisa nyala gitu, ya. Nah, di sini ada sintesis Fado-nya, implementasi, ya. Jadi intinya nanti kalian di sini sudah ada sebenarnya, ya, tahapan-tahapannya. Mungkin saya jelaskan dari awal. Ya, pertama buat project tentu, ya. Kemudian ini ada path daripada projectnya. Kemudian set projectnya tipe apa. Kita pakai RTL kan, karena kodenya nanti RTL. Kemudian pilih boardnya. Nah, ini board yang saya punya, jadi pilihnya sama. Sini jangan salah gitu, ya, tipe-tipenya. Kemudian finish. Kemudian kita membuat source code-nya dalam mode RTL tadi. Ya. Nah, kemudian kita add source project. Kita klik source-nya dulu. Kemudian kita masukkan design half adder. Jadi sebelum ini sebenarnya yang design half adder tadi sudah buat dulu Verilog-nya. Copas dari file yang ada di sini. Sudah buat dulu Verilog-nya. Jadi kita nggak perlu coding lagi. Anggap itu IP core lah, gitu, ya. Nah, saudara add filenya, nama filenya half adder, ya, ke local project-nya dalam format Verilog, ya. Kemudian kalau saudara buka file half adder ini akan terlihat nih di bagian bawah. Kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan Pak. Kan ada half addernya di sini, ya. Nah, kalau sudah klik akan keluar ini. Nah, jadi ini nanti sudah buat dulu file, ya. File half adder.v dan full adder.v sudah buat, ya. Nah, kemudian sudah membuat test bench-nya, ya. Nah, ini kita mengambil stimulusnya, ya. Nah, ini sudah add juga full adder test bench. Ini kode ini sudah buat dulu di Verilog, sudah simpan. Setelah itu baru saudara simulasikan. Sampai sini kita masih belum perlu board, ya. Saudara simulasikan, intinya desain yang tadi, test band-nya udah ada, Verilog udah ada, saudara run simulation-nya. Maka akan muncul waveform-nya, ya. Nah, waveform-nya inilah saudara fungsi adder-nya bisa saudara cek nanti, ya. Nah, sampai di sini
membuat Verilog udah selesai, testbed udah selesai. Sekarang bagaimana dia dimasukkan ke FPGA dengan pin yang kita tentukan. Jadi outputnya mau kita taruh I/O tertentu yang dimana di situ ada LED-nya. Ya. Pertama kita add source dulu, dan kita masukkan constraint-nya. Ya. Nah di sini kita berdefinisikan sebenarnya. Ya. Ini pinnya port yang A kita hubungkan ke pin ini gitu ya, G15. Poin B, pin B kita hubungkan ke pin 15. Poin C kita hubungkan dengan W13. Ya. Nah ini kode-kode ini harus saudara ubah, ya, kemudian di save sebagai file XDC. Ya. Nah kalau itu sudah selesai, sudah itu mapping daripada sistem saudara. Kita run sintesisnya, ya. Once run sintesis, kita implementasikan, kita generate bit streamnya, ya. Kemudian kita open desainnya, baru kita upload ke board, ya. Nah kalau sudah diupload ke board, kita program boardnya. Nah habis itu nanti akan ada demo bahwa LED-nya bisa bergerak, ya. Sesuai dengan switch yang kita masukkan. Karena ini desainnya itu ada gambar di sini nggak ada ya. Di awal tuh dia dihubungkan ke pin inputnya. Tapi di PPT saya ada kayaknya. Di salah satu PPT-nya ada. Jadi kalau inputnya diubah-ubah, LED-nya juga berubah. Gitu. Ya. Nah kira-kira ini. Jadi saudara selesaikan tutorial pertama ini ya. Saya beri assignment. Jadi ini nanti penilaian kan dari tugas-tugas ini ya. Jadi kalian kerjakan aja tugas-tugasnya. Saya masukin assignment kedua. Bentar. Yaitu implementasi. Kemarin udah sampai simulasi ya? Iya Pak, betul. Ya, jadi yang baru PR2, sampai simulasi. Implementasi tutorial 1 ke FPGA ya. Ini saudara melakukan sintesis, kemudian upload bitstream ke FPGA ya. Oke, poinnya 100, kita kasih 1 minggu ya.